Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 7, bait 1 dan 4, Ya Tuhan kami puji. Ya Tuhan kami puji, nama-Mu besar. Ya Bapa makhluk-Mu menyanyi bergemar. Langit buana laut bersyukur semua. Malaikat bergenap memuji Dikau jua. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Jemaat Tuhan, mari mengawali ibadah keluarga hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada hari ini kami dapat berkumpul untuk bersekutu dan beribadah kepada-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memimpin setiap kami yang mengikuti ibadah ini, khususnya Bapak Pendeta Eddie Meyer, yang akan membawakan firman. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta sehingga firman yang dibagikan itu dapat kami mengerti dan kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Jemaat dimohon tetap berdiri. Jemaat, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Eddie Meyer, MTH. Bapak, kami persilahkan. Jemaat yang ada di rumah, sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman, mari kita berdoa untuk mohon bimbingan daripada Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena kepada kami semua masih diberikan kesempatan untuk dapat bersekutu bersama-sama dalam ibadah keluarga di rumah kami masing-masing. Biarlah ya Tuhan, Engkau menolong dan menguatkan kami ketika kami akan membaca dan mendengarkan firman. Supaya firman-Mu itu boleh menguatkan hidup kami di dalam kami menjalani sebagai anak-anak-Mu. Supaya melalui kehidupan kami senantiasa dipergunakan menjadi alat kesaksian Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami bersedia untuk mendengarkannya. Amin. Sekarang jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur 40 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Yang berkata kepada kita sebagai berikut. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaanku dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan segeralah menolong aku.
Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku. Syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan kehidupan kita seperti sedang mengarungi gelombang yang bergulung naik atau turun. Perjalanan kehidupan kita senantiasa berubah dan seringkali berada di luar batas dari kemampuan kita untuk memperkirakannya. Tetapi sebagaimana kehidupan ini terus berjalan dan jalan yang harus kita tempuh tidaklah selalu mulus, konstan atau stabil. Ada kalanya langkah-langkah kita berjejak di atas bukit batu yang kokoh, dan ada kalanya langkah-langkah kita terperosok dalam rawa yang dipenuhi dengan ketidakpastian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, realita kehidupan yang tidak stabil, yang berubah, dan yang bergerak di antara keyakinan dan kecemasan, seperti inilah yang dialami oleh Daud yang menulis Mazmur 40 ini. Dalam pergumulannya Daud mengubah nyanyian syukur dan sukacita karena terlepas dari suatu kesulitan menjadi ratapan yang penuh penyesalan dan kecemasan itu. Saudara-saudara, sebagaimana bacaan kita ini, bagaimanakah Daud menghadapi realita kenyataan hidup itu? Apakah yang dapat kita pelajari dari pengalaman hidup Daud ini? Ia menggeser alunan nada-nada riang menjadi nyanyian yang pilu, namun tidak mengubah isi keyakinannya kepada Allah. Walaupun ia telah menggeser nyanyian syukur dan komitmennya seperti yang digambarkan di dalam pembacaan kita, Mazmur 40 ayat 7 sampai 11, menjadi ratapan pilu karena malapetaka serta kesalahan dan musuh-musuhnya. Namun ia tetap menyanyikan kesetiaan, keselamatan, kasih dan kebenaran Tuhan. Baik itu dengan nada-nada riang maupun dengan nada-nada pilu. Seperti yang digambarkan di dalam ayatnya yang ke-12. Ia tidak mengubah kesaksiannya tentang Tuhan, baik dalam syukurnya. Seperti yang dikatakan, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Maupun dalam ratapannya, Tuhan itu besar. Hasratnya kepada Tuhan terus bertumbuh, semakin kuat.
melalui pasang surut kehidupannya. Saudara-saudara, hasratnya kepada Tuhan terus berdengung semakin kuat dalam tema-tema nyanyian. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Tuhan segera menolong aku. Itulah bunyi ratapan di dalam ayatnya yang ke-14 serta permohonannya. Ya Allahku, janganlah berlambat. Di manakah Daud menemukan kekuatannya? Saudara-saudara, sumber kekuatan Daud tidak lain terletak pada keyakinannya yang mempercayai bahwa sekalipun keadaan di sekitarnya berubah, namun perhatian, kesetiaan, keselamatan, kasih, kebenaran dan rahmat Tuhan yang sedemikian besarnya terhadap dirinya tidak pernah berubah. Baik pada waktu senang ataupun pada waktu susah. Itu yang tergambar di dalam ayatnya yang ke-11 sampai 12. Saudara-saudara, persembahan lahiriah bagi Tuhan itu baik. Tapi Tuhan lebih berkenan kepada kurban rohani, yaitu persembahan hati yang remuk redam, serta sikap penyerahan diri kepada kehendak Allah, merupakan persembahan yang sangat berharga. Di disposisi batin mengarahkan sikap bakti kepada Allah. Itulah sikap taubat untuk membaharui diri secara terus-menerus. Saudara-saudara, kita tidak pernah mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi esok. Tetapi lewat bacaan ini, marilah kita memiliki keyakinan seperti yang dimiliki oleh Daud. Kita tahu dengan pasti bahwa Tuhan yang memberikan kasih setia dapat kita percayai, baik dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang. Semoga firman Tuhan ini memberi tempat di hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di dalam melihat, menanggapi kehidupan yang kita hadapi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ada di rumah, marilah kita bersehati, menundukkan kepala, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami, terima kasih kalau kepada kami Tuhan masih berikan kesempatan untuk dapat bersekutu beribadah kepadamu. Sekalipun peribadahan keluarga ini dilaksanakan di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk sapaan firman-Mu yang mengajari kepada kami bahwa hidup yang kami jalani tidak selamanya seperti dan sesuai apa yang kami harapkan. Tetapi kehidupan ini mengajari kami untuk meyakini dan percaya bahwa Tuhan ada dalam perjalanan sejarah dunia ini, termasuk di dalamnya ada bersama-sama dengan kami dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari. Tolong dan ajar kami untuk memiliki keyakinan seperti Daud dalam Mazmur yang menjadi renungan kami hari ini, bahwa ia mempercayakan Tuhan yang akan menyertai dia, karena pertolongan Tuhan tidak datang terlambat, tetapi pertolongan Tuhan itu juga tidak datang
secara tiba-tiba. Pertolongan Tuhan itu ada pada waktu Tuhan sendiri. Bapa, terima kasih untuk renungan ini. Biarlah kami semakin dikuatkan di dalam menjalani kehidupan sehari-hari untuk menjadi orang yang dalam keadaan yang bagaimanapun kami tetap mempercayai Tuhan. Apabila kami menghadapi persoalan-persoalan yang susah untuk kami cari jalan keluar, mari kami melibatkan Engkau untuk berperkara dalam hidup kami. Sebab bersama dengan Tuhan, segala perkara dapat Tuhan tanggung. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk pergumulan jemaat kami. Keluarga demi keluarga, apapun keadaan kami, apapun harapan dan doa yang kami sampaikan, Tuhan memperhatikan dan mendengar. Dan oleh kemurahan dan kebaikan Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kami semua. Kami mau berdoa untuk jemaat yang ada dalam keadaan sakit, baik yang dalam keadaan sakit dirawat di rumah, maupun yang keadaan sakit lalu dirawat di rumah sakit. Segala upaya proses penyembuhan Tuhan berkati. Dampingi orang-orang yang merasakan keputusasaan, agar mereka tetap memiliki harapan bahwa Tuhan mampu mengatasi semuanya. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu, baik kegiatan pelayanan di tengah-tengah jemaat yang sekarang ini berlangsung, maupun yang sedang kami gumuli, seperti panitia pembangunan. Tuhan berkati pekerjaan pembangunan ini, agar kami dapat menyelesaikan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan di tempat-Mu ini. Karena Tuhan tidak akan mempermalukan kami. Karena gereja ini punya Tuhan dan milik Tuhan. Terima kasih Bapak, dukungan dari semua pihak, termasuk dukungan dan partisipasi dari seluruh warga jemaat, kiranya Engkau berkati. Berkati tangan-tangan yang menyediakan diri untuk melayani pekerjaan Tuhan. Berkati hidup kami, berkati rumah tangga kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa pengharapan kami yang kami peralaskan di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang mengajarkan kami untuk berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, sebagai tanda ucapan syukur, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 147, bait 1 dan 3, di sini aku bawa Tuhan.
sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus menyertai kami untuk mempercayai janji-janji Tuhan yang indah dan benar. Kami percaya hidup kami berkelimpahan di dalam kasih Kristus. Kami membawa persembahan ini bagi karya pelayanan di tengah jemaat Tuhan. Kami bersuka cita sebab hidup kami dipelihara Tuhan untuk selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat dimohon untuk tetap berdiri. Jemaat yang ada di rumah, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengarkan. Kita akhiri ibadah keluarga ini dengan bersama-sama kita menyanyikan Gita Bakti 208, Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jemaat, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah akan berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.